Di kota Louisiana hiduplah sepasang suami istri bernama Melinda dan Vic Van Allen, serta putri kecil mereka bernama Trixie. Setelah mengembangkan chip pemandu untuk drone tempur Amerika Serikat dan dirasa sudah mendapatkan uang yang lebih dari cukup, Vic memilih pensiun dini, menghabiskan waktunya bersama keluarga dan menjalankan hobinya. Meski berstatus resmi sebagai suami istri dan tinggal satu atap, tapi mereka menjalankan hubungan yang sangat rumit. Vic dan Melinda tidur terpisah. Bagi teman-teman mereka, pernikahan terbuka antara Vic dan istrinya bukanlah rahasia lagi. Melinda kerap menjalin hubungan yang cukup dekat dengan pria lain, dan semua orang tahu itu. Satu hari, Vic dan Melinda terlihat sedang bersiap untuk menghadiri sebuah pesta di rumah sahabat mereka. Melinda meminta bantuan kepada suaminya untuk memilihkan gaun apa yang bagusnya ia pakai. Tak lupa Vic juga meminta istrinya untuk memakai sepasang sepatu yang ia belikan. Melihat suaminya dengan begitu baik melayani dirinya, Melinda sempat mengatakan bahwa ia sangat mencintai Vic. Namun Vic hanya membalasnya dengan sebuah senyuman. Setibanya di pesta, tak lama ketika Vic dan Melinda sedang mengobrol dengan teman-teman mereka, terlihat seorang pemuda bernama Jules yang disebut Melinda sebagai kawan lama datang ke pesta itu. Nampak Melinda menyambutnya dengan sangat antusias. Mereka lalu berjalan berdua menuju pesta di taman belakang. Vic yang melihat istrinya bersama pria lain hanya terdiam. Ia lalu mengawasi mereka tanpa menunjukkan rasa marah di wajahnya, meski Vic harus menyaksikan istrinya sedang berciuman dengan Jules. Tak ada rasa takut sedikit pun bagi Melinda saat mengetahui suaminya memergoki dirinya sedang bermesraan dengan pria lain. Tak hanya itu, Melinda bahkan tak malu-malu menunjukkan kedekatannya bersama Jules di depan para tamu. Mary, salah satu sahabat Vic, saat itu sempat mengutarakan kekhawatirannya akan nasib pernikahan Vic dan Melinda. Dan Mary sungguh tak suka dengan sikap Melinda yang membuat Vic terlihat bodoh di pesta itu karena membiarkan istrinya bersama pria lain. "Kau terlalu memuja dan mencintainya," ucap Mary. Tak lama muncul sahabat Vic yang lain bernama Grant yang memberitahu kalau Melinda semakin mabuk dan sedang menari di atas piano. Seperti biasa, Vic hanya tersenyum melihat pola tingkah istrinya yang selalu menjadi pusat perhatian di pesta. Setelah itu, tampak Jules mendekati Vic. Ia mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan Melinda untuk menemaninya di pesta itu. Tak ada rasa cemburu di wajah Vic saat itu. Vic lalu bertanya apakah Jules mengenal pria bernama Martin yang dulu merupakan teman dekat Melinda dan kini ia menghilang. "Aku telah membunuhnya," ucap Vic dengan wajah datar. Melihat Jules yang ketakutan, Vic buru-buru meluruskannya kalau itu hanyalah sebuah lelucon. Tapi Jules terlanjur menganggap ucapan Vic tersebut bukanlah gurauan. Merasa dirinya telah diancam, Jules lalu memutuskan pergi dan berpamitan dengan Melinda. Sesampainya di rumah, Vic terlihat menuju bilik tempat ia memelihara banyak siput. Meski terkesan aneh, ini adalah caranya untuk menyegarkan pikiran. Keesokan paginya saat ia mengantar Trixie ke sekolah, Vic bertemu dengan seorang temannya yang lain yang mencandai Vic dengan sebutan pembunuh. Ternyata kabar percakapan lelucon antara Vic dan Jules telah tersebar luas dari mulut ke mulut. Bahkan teman-teman Vic sampai mengingatkan supaya Vic tak perlu mengancam pria-pria yang dekat dengan Melinda, tapi Melinda lah yang harus dikendalikan. Setibanya di rumah, ternyata kabar lelucon yang ia buat sudah sampai ke telinga istrinya. Melinda nampak begitu marah karena tak sepantasnya Vic membuat lelucon tentang Martin yang merupakan teman baiknya.
Melinda lantas menyuruh Vic untuk meminta maaf kepada Jules karena telah menakut-nakuti pemuda itu. Singkat cerita, sebagai bentuk permohonan maafnya, Vic mengundang Jules untuk makan malam di rumahnya. Vic terlihat menyambut dengan ramah dengan memasak dan menyiapkan makanan yang ia buat sendiri. Tapi suasana makan malam saat itu begitu canggung. Vic dan Melinda mulai terlihat saling melempar sindiran. Melinda mengatakan seharusnya Vic bersikap normal kepada Jules karena Jules hanyalah teman dekat, tak lebih dari itu. Vic lalu membalasnya dengan berkata bahwa jika Melinda ingin melihatnya bersikap normal, maka dia tak akan pernah membiarkan Jules mendekati Melinda dan ikut makan malam bersama mereka. Merasa percakapan saat itu mulai membuat Jules tak nyaman, Melinda lantas menyuruh Trixie untuk segera tidur dengan mengajak sang ayah yang akan membacakan sebuah buku dongeng. Setelah menidurkan Trixie, Vic melihat istrinya yang sedang bermesraan dengan Jules. Vic masih terlihat datar, tak ada emosi yang keluar. Dan ketika Melinda pamit ke kamar mandi, Vic kemudian menghampiri Jules dan mengatakan bahwa benar ia telah membunuh Martin. Vic juga menceritakan bagaimana ia menghabisi nyawa Martin, yaitu menggunakan sebuah palu. Itu bukan lelucon, ucap Vic. Vic lalu memesan sebuah mobil online dan menyuruh Jules untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Pada suatu hari, Vic dan keluarganya diundang ke sebuah pesta kebun di rumah tetangga. Di situ Vic bertemu dengan Don, tetangga mereka yang berprofesi sebagai seorang penulis novel yang bertema tentang teori-teori konspirasi. Dalam obrolan itu, Don sangat kontra terhadap Vic saat mengetahui suami Melinda itu telah membuat perangkat chip untuk drone tempur Amerika. Menurut Don, alat itu digunakan untuk menyerang orang-orang tak bersalah. Tapi Vic mencoba membela diri kalau alatnya berguna untuk mengetahui orang-orang yang butuh bantuan. Tak ingin kalah, Don bahkan menyindir Vic sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Martin. Mendengar tuduhan Don, tentu saja teman-teman Vic yang berada di situ sontak tertawa karena mereka tahu bahwa itu hanyalah sebuah lelucon untuk menakut-nakuti Jules. Dalam pesta tersebut, Vic juga sempat bertemu dengan istri Don yang bernama Kelly. Mereka terlihat langsung klik. Vic yang biasanya tidak pernah mau berdansa, kali itu nampak mengajak Kelly untuk menari bersama. Dan hal tersebut berhasil mencuri perhatian dari beberapa teman Vic dan tentu saja Melinda. Dalam perjalanan pulang, Melinda bertanya apakah Vic tertarik pada Kelly dan berpikir Kelly mau bila diajak bercinta. Vic lalu menjawabnya dengan jujur bahwa Kelly cukup menarik dan ada satu titik di mana ia sempat memikirkan tidur dengan istri Don tersebut. Ternyata jawaban Vic itu memicu kecemburuan bagi Melinda yang merasa tersisihkan oleh perhatian Vic. Ingin membuktikan dirinya tetaplah yang terbaik dalam hidup Vic, ia lalu mencumbu Vic di dalam mobil dan melanjutkannya saat tiba di rumah. Keesokan harinya ketika Vic dan Melinda menemani Trixie berlatih bola, tiba-tiba telepon genggam Vic berbunyi. Sebuah panggilan dari bank yang memberitahu kalau Melinda telah mentransfer sejumlah uang kepada seseorang yang bernama Charlie DeLise guna membayar les pianonya. Vic yang memiliki hobi fotografi lalu pergi ke studionya. Di sana ia mulai menyelidiki keberadaan pianis bernama DeLise di kota itu. Setelah mendapatkan informasi, Vic kemudian mendatangi restoran tempat Charlie bekerja. Di situ tak lama setelah Vic duduk, Vic melihat istrinya juga datang ke restoran tersebut untuk menemui Charlie. Melihat pemandangan yang terjadi di depan matanya, Vic yakin bila Charlie adalah selingkuhan baru Melinda.
Saat kembali ke rumah, Vic menemukan cincin kawin yang biasa dipakai Melinda tergeletak di wastafel. Vic yakin Melinda sengaja melepasnya. Tak lama setelah itu, Vic melihat sebuah berita di televisi yang melaporkan bahwa Martin telah ditemukan dalam keadaan tewas. Dan ketika Melinda tiba di rumah, Vic langsung menyampaikan kabar duka itu kepada sang istri. Keesokan harinya, tampak Vic membelikan seekor anjing baru kepada Trixie. Lalu dalam perjalanan pulang, Vic tak sengaja melihat Charlie yang sedang membawa sebuket bunga yang sepertinya akan ia berikan untuk Melinda. Dan saat di rumah, Vic menatap bunga itu yang kini dipajang Melinda di meja makan mereka. Selanjutnya, Vic terlihat sedang berada di bilik peliharaannya, bermain dengan beberapa siputnya, sementara Melinda sedang bermesraan dengan Charlie di luar rumah. Paginya, Vic terbangun dan mengantar secangkir kopi ke kamar Melinda. Tapi kamar itu masih tampak rapi. Ternyata Melinda tidak pulang sejak tadi malam. Vic terlihat duduk menunggu sang istri. Kali ini, Vic ingin bertanya serius tentang kegilaan Melinda dengan pria lain yang sudah di luar batas. Dalam pertengkaran itu, Melinda mengungkit tentang status pernikahan mereka, bahwa Vic lah yang dari awal menginginkan adanya sebuah keluarga. Tapi setelah aku memberikannya padamu, aku tak pernah merasa dicintai, ucap Melinda. Melinda merasa bila selama ini Vic terlalu datar, tak ada emosi dan tak ada cemburu. Bahkan untuk bercinta pun, Melinda harus memulainya lebih dulu. Mendengar luapan amarah dari sang istri, Vic hanya terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Satu hari, Vic dan Melinda kembali menghadiri sebuah pesta di rumah teman mereka yang bernama Tom, dan ternyata Charlie diminta datang oleh Melinda ke acara tersebut. Tanpa ragu, Melinda memperkenalkan Charlie kepada para tamu sebagai sahabatnya sekaligus guru pianonya. Charlie yang memang mahir bermain piano, lalu menghibur semua orang yang hadir di ruangan itu dengan permainan piano yang sangat mengasyikkan. Semua terlihat menari dan bergembira, sementara Vic berdiri dengan wajah datar, tanpa emosi sambil mengawasi istrinya yang larut dengan alunan musik piano dari Charlie. Pesta berlangsung hingga malam hari, dan Vic terus mengawasi setiap gerakan Melinda. Sampai akhirnya, Vic melihat Melinda keluar bersama Charlie dari sebuah kamar menuju kolam renang. Vic terus memperhatikan Melinda yang tampak sangat mesra dengan Charlie dan sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Vic di sana. Melinda sungguh tergila-gila dengan perhatian dan cara Charlie memperlakukannya. Tak lama terlihat hujan turun begitu deras, membuat beberapa orang di kolam renang berlarian ke dalam rumah. Nampak nyonya rumah berteriak memanggil Melinda untuk membantunya membuat kue di dapur. Kemudian Grant pun juga akhirnya memilih masuk dan menyisakan Vic serta Charlie di kolam renang. Situasi tersebut sempat disaksikan oleh Don dari lantai atas yang kemudian juga memilih masuk ke dalam. Tak berselang lama, Vic nampak masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ia mengambil kue yang masih panas di atas kompor. Semua bergembira saling bercengkrama, sampai kemudian Melinda menyadari Charlie tidak ada bersama mereka di dalam. Vic terus memperhatikan istrinya, hingga tiba-tiba keceriaan malam itu buyar oleh jerit ketakutan dari Melinda. Charlie ditemukan tewas mengambang di kolam renang. Kepolisian kemudian sudah terlihat di rumah Tom. Seorang kepala polisi langsung menginterogasi semua orang yang ada saat itu. Masing-masing memberikan keterangannya, termasuk Grant yang mengatakan bahwa dia dan Vic orang yang terakhir masuk ke dalam rumah saat hujan turun. Tiba-tiba Melinda menyela. Ia menuduh suaminya telah membunuh Charlie. Tapi semua orang yang ada di sana sepakat kalau Charlie sepertinya sudah meninggal saat di kolam renang. Berbeda dengan yang lain, Don tampaknya juga mencurigai suami Melinda sebagai pelakunya.
Namun karena bukti pembunuhan yang kurang kuat, kepolisian pun menyatakan kalau kematian Charlie murni akibat kecelakaan di kolam renang. Beberapa hari setelah kejadian, Vic terlihat sedang menjalani rutinitasnya bersepeda. Dalam kayuhan sepedanya menyusuri jalan, Vic mengingat kejadian malam naas itu. Nafasnya tersengal. Ternyata memang Vic lah orang yang telah menghabisi Charlie. Rasa cemburunya karena Melinda telah jatuh ke pelukan pria lain membuat Vic harus menyingkirkan Charlie dari kehidupan Melinda. Saat itu Vic kemudian merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ia pun memperhatikan plat mobil tersebut. Lalu ketika ia mengunjungi Trixie di sekolahnya, tanpa sengaja Vic bertemu dengan Kelly. Ketika itu Kelly melaporkan bila Melinda sering ke rumahnya bertemu dengan Don dan membahas kematian Charlie, di mana mereka berdua benar-benar mencurigai Vic sebagai pelaku. Vic lalu mempunyai ide. Ia kemudian meminta Kelly serta Don untuk datang ke rumahnya. Vic mengundang mereka berdua makan malam bersama. Vic tidak sekedar mengundang makan malam. Tujuan sebenarnya adalah ia ingin berbicara langsung kepada Don mengenai tuduhannya bahwa ia orang yang telah membunuh Charlie. Vic menegaskan kalau Don harus berhenti menghasut Melinda. Tapi meski begitu, tampaknya Don lebih mempertahankan pendiriannya bahwa Vic terlibat dalam kematian Charlie. Keesokan harinya saat Vic sedang berjalan di kota, Vic melihat sebuah mobil yang ia kenali plat nomornya sedang terparkir di depan sebuah restoran. Lalu Vic memperhatikan isi dalam mobil itu. Ia melihat sebuah kamera tergeletak di sana. Vic yakin bila orang itu memang sedang mengawasinya. Ketika masuk ke dalam restoran, ia terkejut mendapati Melinda sedang duduk bersama seorang pria yang Vic duga adalah pemilik mobil tersebut. Meski pria itu mengaku sebagai teman Melinda dan berprofesi sebagai seorang psikiater, tapi Vic mencurigai kalau pria itu adalah seorang detektif swasta yang sedang dipekerjakan oleh Melinda untuk mengintainya. Singkat cerita, Vic akhirnya menemukan bukti, yaitu sebuah transferan sejumlah uang dari Melinda kepada Don. Vic memarahi Don yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, yang mana hal itu juga membuat Kelly sangat marah kepada suaminya. Saat tiba di depan rumahnya, Vic kembali menemukan istrinya yang sedang bersama pria lain. Ia lalu mengikuti Melinda dan mengawasinya dari kejauhan. Malamnya sehabis memandikan Trixie, Vic mendengar sang istri yang sedang mengobrol mesra dengan seseorang, yang Vic yakin itu adalah pria yang tadi pagi ia lihat bersama Melinda. Hati Vic semakin panas tatkala mendengar Melinda mengatakan kalau dia mencintai pria itu dan berencana berlibur ke luar negeri dengan membawa Trixie. Satu hari Vic meminta Melinda supaya mengundang pria yang sering berbincang dengannya, mengajaknya untuk makan bersama di rumah. Singkat cerita, pria bernama Anthony itu pun muncul di rumah Vic. Mereka sempat berbincang sebentar di bilik siput. Melinda menyambut Anthony dengan hangat. Saat itu akhirnya diketahui kalau Anthony merupakan mantan pacar Melinda. Awalnya Anthony merasa tak nyaman ketika Melinda memperlakukannya dengan mesra di depan Vic. Tapi Melinda langsung menenangkan Anthony dengan mengatakan kalau Vic tak akan peduli karena ia pria yang tidak normal. Keesokan harinya Vic pergi menemui Anthony dan berbohong dengan berkata kalau Melinda sedang menunggunya di suatu tempat. Anthony yang percaya lalu ikut bersama Vic. Namun alih-alih membawa Anthony menemui Melinda, Vic justru mengarahkan mobilnya menuju hutan yang tak jauh dari lembah sungai, tempat yang sering ia lintasi saat bersepeda.
Dan ketika mereka turun dari mobil, Anthony yang nampak berjalan mendahului Vic langsung menerima tindakan brutal yang dilakukan oleh suami Melinda tersebut. Vic melempari Anthony bertubi-tubi dengan beberapa batu yang menyebabkan Anthony terhempas ke dalam jurang dan akhirnya mati seketika. Setelah yakin Anthony telah tiada, Vic kemudian memindahkan tubuh Anthony ke pinggir sungai. Sebelum menenggelamkan mantan pacar Melinda itu, Vic mengambil dompet Anthony. Vic lalu kembali menuju rumahnya dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Vic begitu tersentuh melihat Melinda yang sedang bercengkrama dengan Trixie. Ia lalu pura-pura bertanya kabar Anthony kepada Melinda. "Aku menyukainya, dia pria yang cukup cerdas," ucap Vic. Keesokan harinya, Melinda terlihat hendak berpiknik ke tepi sungai dengan membawa Trixie. Melinda lalu mengajak Vic supaya ikut menemani mereka. Hari itu setelah sekian lama, keluarga kecil Vic kembali terlihat sangat sempurna. Sambil mengawasi Trixie yang sedang bermain, Melinda bertanya kepada suaminya, "Mengapa Vic masih bertahan sampai sejauh ini?" "Karena aku sangat mencintaimu," jawab Vic. Vic lalu mengeluarkan sebuah album kecil yang berisikan foto-foto Melinda sejak Melinda masih mengandung Trixie. Melinda nampak begitu tersanjung menerima hadiah indah tersebut. Namun suasana romantis itu tiba-tiba terganggu dengan suara Trixie yang memanggil-manggil anjingnya. Vic segera menghampiri putrinya dan melarang Trixie untuk mendekati sungai. Dan saat itulah Vic melihat jasad Anthony yang mengapung di permukaan sungai. Dalam perjalanan pulang, Melinda tersadar jika sal kesayangannya telah tertinggal di tempat tadi. Vic lalu mengatakan bahwa besok ia akan kembali ke sana dan mengambil barang milik Melinda itu. Hubungan Melinda dan Vic yang mulai membaik terus berlanjut. Terlihat dari Melinda yang meminta Vic untuk tidur di kamarnya. Akhirnya Melinda menyadari kalau Vic adalah laki-laki normal dan benar-benar mencintainya. Ia bisa merasakan dari gairah Vic kepadanya malam itu. Keesokan paginya, Vic nampak mengayuh sepedanya dengan tergesa-gesa menuju sungai, tempat di mana jasad Anthony terlihat mengapung kemarin. Sementara di rumah, Melinda nampak mencari Vic. Melinda lalu masuk ke dalam bilik siput peliharaan suaminya. Ia terkejut saat menemukan sebuah dompet yang berisi kartu identitas Anthony. Di sungai, Vic berusaha keras menenggelamkan kembali tubuh Anthony. Situasi semakin buruk ketika Don tiba-tiba muncul di sana dengan sal milik Melinda di tangannya. Don berkata kalau tadi malam Melinda menelponnya, memintanya untuk mengambilkan sal yang tertinggal di hutan sungai. Don kemudian turun ke bawah mendekati Vic. Don terperanjat saat melihat sebuah tangan manusia mengapung ke permukaan sungai. Don yang merasa berhasil menangkap basah Vic, lalu kabur dan berniat lapor kepada polisi. Vic yang akhirnya terbongkar rahasianya, lalu mengejar Don dengan menggunakan sepeda. Vic yang hafal betul liku-liku hutan tersebut terus memburu Don, dan ketika Vic berhasil mencapai mobil Don, sial Vic terjatuh bersama sepedanya. Dan itu membuat Don terkejut, lalu spontan membanting setirnya, dan naas malah terperosok ke dalam jurang. Don akhirnya tewas seketika. Setelah kejadian mencekam tadi, Vic kemudian nampak sudah tiba di rumah, di mana Melinda terlihat sedang menunggunya dengan senyuman di wajah. Tanpa berkata apa-apa, Melinda kembali ke dalam. Film diakhiri dengan adegan di mana Melinda sedang membakar kartu identitas Anthony. Sebuah keputusan yang menjadi misteri mengapa Melinda melakukan hal tersebut. Namun tampaknya Melinda memilih melupakan pria-pria di masa lalunya dan bertahan dengan Vic yang ia yakini bahwa Vic benar-benar mencintainya dengan menghabisi nyawa-nyawa pria yang berhubungan dengan Melinda demi bisa memiliki diri Melinda seutuhnya.